Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan mulai untuk membahas 10 soal SKB. Yang pertama, seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BBM dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari, tidak ada nyeri. Hasil pemeriksaan TB normal, berat badan normal, tekanan darah normal, nadi juga normal, pernafasan normal, suhunya normal, tidak ada benjolan payudara, abdomen tidak teraba massa, dan tidak ada benjolan juga. Terus diagnosis apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? Untuk A, amenorea. Amenorea itu tidak mendapatkan haid. B, hipermenorea. Hipermenorea itu kita haidnya lebih dari 10 hari atau ganti pembalut itu bisa sampai 5 kali sehari. Ini mungkin benar ya untuk B. C, hipomenorea. Hipomenorea itu dikit darahnya. Oligomenorea itu singkat. Polimenorea itu dia tuh bisa sebulan 2 kali kayak gitu ya, siklusnya terlalu pendek, itu polimenorea. Lalu jawaban mana yang benar? Kita lihat ya teman-teman. Jawaban yang benar adalah B, hipermenorea. Keluhan haid 10 hari dan jumlah darah diperkirakan lebih dari 80 cc. Ini kita bisa lihat ini ya perbandingannya. Untuk siklus haid yang normal, menstruasi normal, dan hipermenorea itu, kalau normal itu kan 3-5 hari, 2-7 hari masih dianggap normal. Kalau udah lebih dari 7 hari itu udah hipermenorea. Terus jumlah darahnya, kalau hipermenorea itu lebih banyak, dia bisa ganti pembalut lebih dari 5 kali sehari. Kita next lanjut ya soal berikutnya. Soal berikutnya, seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BBM dengan keluhan haid lebih dari 15 hari. Ini sama fokusnya, keluhannya haid lebih dari 15 hari. Hasil anamnesis itu kalau kita lihat ganti pembalut 3 kali sehari, menurut tabel tadi kan benar, darah bergumpal. Sedikit bergumpal itu wajar ya. Hasil pemeriksaan ini tekanan darah normal, nadi normal, pernafasan juga normal, suhu normal, tinggi badan normal, berat badan normal, pembesaran payudara normal, palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A, melakukan konseling gizi. Konseling gizi mungkin belum tepat sih, tapi kita lihat jawaban yang lain dulu ya. Memberikan edukasi personal hygiene, memberikan suplemen penambah darah, melakukan konsultasi dengan dokter SPOG, mengecek ulang keluhan pada siklus menstruasi berikutnya. Jadi kan ini haid lebih dari 15 hari ini sudah nggak normal ya. Kalau menurut saya itu D yang paling tepat. Jawabannya adalah D. Kenapa D? Karena itu sudah bukan wewenang kita sebagai seorang bidan. Kita lihat jawabannya ya. Nah, benar, melakukan konsultasi dengan dokter SPOG. Kewenangan bidan adalah pada aspek promosi, preventif, dan deteksi dini pada kesehatan reproduksi. Lama menstruasi yang lebih dari 15 hari melebihi rentang menstruasi normal 2-7 hari menunjukkan ada kondisi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Kita nggak tahu nanti ada penyakit apa yang menyertai dia, seperti itu. Jadi kita perlu kasih saran atau kita rujuk langsung ke dokter SPOG. Next, soal nomor 3. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BBM dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali sehari masih normal, tidak ada nyeri. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mm Hg ini normal. Nadi juga normal, pernafasan normal, suhu tubuh normal. Remaja tersebut menolak ya ini bidan
saat ingin melakukan palpasi abdomen dan inspeksi terhadap darah yang keluar. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Meminta dukungan keluarga pasien, memberikan pengertian tujuan pemeriksaan fisik, melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, merujuk pasien ke fasilitas pelayanan yang lebih lengkap, meminta keterangan tertulis terkait penolakan pemeriksaan pasien. Kalau E ini kayaknya nggak ada usaha gitu ya. Kita lanjut dulu. Jadi jawabannya yang benar adalah B. Memberikan pengertian tujuan pemeriksaan fisik. Hak pasien sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 Pasal 6. Setiap orang berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. B. Pasal 8. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. C. Penolakan pasien yang terjadi pada kasus tersebut dikarenakan kurangnya informasi terkait pengetahuan pasien tentang tujuan pemeriksaan fisik. Jadi kita jelaskan dulu seperti itu. Kalau dia masih menolak lagi, terpaksa kita inform konsen. Jadi urutan yang pertama kita jelaskan dulu maksud pemeriksaan tersebut. Oke, lanjut ya. Soal nomor 4. Seorang remaja perempuan umur 19 tahun datang ke BPM dengan keluhan haid dalam sebulan ini sudah berlangsung 2 kali. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali sehari. Hasil pemeriksaan tinggi badan normal, berat badan normal, nadi juga normal, tekanan darah normal, pernafasan normal, suhu badan normal, pembesaran payudara normal, benjolan payudara tidak ada, abdomen tidak teraba massa. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Jawabannya adalah sebulan sudah berlangsung 2 kali. Itu yang menjadi fokus kita ya. E. Polimenorea. Bila siklus kurang dari 21 hari disertai dengan darah yang lebih banyak dari biasa disebut polimenorgia. Jadi bedanya polimenorea sama polimenorgia itu dia itu ada darah yang lebih banyak. Tadi kan nggak dijelaskan tuh darahnya itu biasa kan, tadi dijelaskan, mohon maaf, darahnya itu tadi biasa, nggak banyak. Jadi itu namanya polimenorea. Dalam sebulan bisa sih 2 kali, tapi jarak antara 2 mens itu kurang dari 21 hari. Jarak kurang dari 21 hari itu disebut polimenorea. Kita lihat nih perbandingan polimenorea dengan menstruasi normal. Kalau menstruasi normal itu rentannya 21 hari sampai 35 hari. Dari hari pertama kamu mens sampai hari berikutnya kamu dapat mens lagi, itu rentannya 21 sampai 35 hari. Kalau polimenorea itu dari kamu pertama mens ke mens berikutnya, hari pertama juga itu kurang tuh, nggak ada 21 hari. Kalau polimenorea itu volumenya sama, tapi kalau polimenoragia itu disertai dengan banyaknya darah yang keluar, itu lebih dari biasanya. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan lagi soal nomor 5. Seorang remaja perempuan umur 14 tahun datang ke BPM dengan keluhan belum pernah mengalami haid. Hasil anamnesis sakit daerah perut setiap bulan. Hasil pemeriksaan tekanan darah normal, nadi normal, suhu normal, pernafasan normal, berat badan juga normal, tinggi badan normal, palpasi abdomen tidak ditemukan massa, inspeksi tanpa lubang vagina dengan himen yang kebiruan dan menonjol keluar.
Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Amenorrea, B. Aplasia vagina, C. Atresia vagina, D. Hematometra, E. Hymen imperforata. Jadi ini jelas ya teman-teman, dia udah umur 14 tahun, belum pernah mengalami haid, nyeri perut setiap bulan. Ini siklis nyerinya, berarti tiap bulan dia tuh tiap bulan tuh udah menyerahkan nyeri. Setelah kita lihat ternyata himennya itu kelihatan kebiruan dan tampak menonjol. Diagnosa apakah yang tepat? Jawabannya adalah E. Hymen imperforata adalah selaput darah yang tidak menunjukkan lubang, jadi dia tuh nggak ada lubangnya sama sekali. Kelainan ini yang cukup ringan, sering dijumpai. Kemungkinan besar kelainan ini tidak dikenal sebelum menars. Sesudah itu molimina menstrualia dialami tiap bulan, tetapi darah haid tidak keluar. Jadi gejala-gejala mens itu dia terlihat tiap bulan, tapi darahnya tidak keluar. Tanda-tandanya jelas, tampak kebiruan dan menonjol. Hematokolpos, bila keadaan ini dibiarkan maka uterus akan terisi juga dengan darah haid dan akan membesar. Hematometra, seperti itu. Jadi jawabnya E ya teman-teman. Baik, lanjut. Nomor 6, seorang remaja perempuan, ini kasusnya sama seperti tadi, 14 tahun, belum mengalami haid, himen tambah kebiruan dan menonjol tadi, himen imperforata. Di sini tindakan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Ingat, ini adalah soal untuk bidan, Bu bidan, untuk bidan bukan untuk dokter ya. Insisi himen itu bukan kewenangan kita. Konseling gizi itu nggak ada hubungannya. Kolaborasi dengan dokter SPOG, ini kemungkinan benar ya. Edukasi personal hygiene kurang tepat. Pemberian suplemen bertambah darah ini bukan solusinya. Kita lanjut, jawabannya adalah C. Kolaborasi dengan dokter SPOG. Saya tegaskan lagi bahwa kita adalah bidan, dan meskipun tindakan insisi himen itu kemungkinan yang akan diambil oleh dokter, tapi itu bukan ranah kewenangan kita. Jadi kita harus kolaborasi dengan dokter SPOG, merujuk, menjelaskan kemungkinan diagnosa yang dialami oleh pasien, seperti itu. Lanjut. Nomor 7, seorang bidan koordinator Puskesmas ingin membuat rencana penyuluhan kesehatan reproduksi remaja di sebuah SMP binaan Puskesmas. Dalam survei pendahuluan didapat informasi bahwa sebagian besar siswa SMP tersebut sudah mengalami menstruasi. Hasil pemeriksaan kesehatan di SMP tersebut, 30% remaja putri mengalami anemia. Informasi apakah yang paling prioritas diberikan pada kasus tersebut? Pola istirahat, B. Personal hygiene, C. Kebutuhan olahraga, D. Kesehatan reproduksi, E. Kebutuhan nutrisi. Yang paling tepat adalah, kita lihat dulu ya, ini ada penjelasannya. E. Kebutuhan nutrisi. Kenapa kebutuhan nutrisi? Jadi anemia adalah suatu kondisi tubuh di mana ketika sel-sel darah merah itu atau sel eritrosis, di mana di dalamnya itu mengandung hemoglobin, itu kurang di dalam darah. Padahal fungsi hemoglobin itu dia sebagai pembawa oksigen. Kalau oksigen itu kurang di seluruh tubuh, maka proses ini metabolisme juga akan menurun. Makanya gejalanya itu lemah, letih, lesu, seperti itu. Karena oksigen itu dia berguna untuk membakar gula sebagai energi. Hal-hal yang utama pada masalah anemia pada remaja itu biasanya karena kekurangan nutrisi, kehilangan darah saat menstruasi, dan penyakit kronis lainnya.
Makanya kita itu lebih baik yang utama itu konseling nutrisi. Apa aja sih makanan yang penting dikonsumsi untuk meningkatkan jumlah sel darah merah dalam tubuh kita, seperti makanan yang banyak mengandung Fe, mengandung asam folat juga, dan B12 seperti itu. Lanjut. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan nyeri haid pada hari pertama dan hari kedua. Anamnesis darah haid banyak, ganti pembalut 3 kali per hari, hasil pemeriksaan tekanan darah normal, nadi normal, abdomen tidak terasa massa. Tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Memberikan analgetik. B. Menganjurkan olahraga ringan. C. Menjelaskan fisiologi terjadinya nyeri. D. Melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. E. Merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap. Kalau memberikan analgetik, ini kan keluhan nyeri haid itu biasa normal dialami oleh setiap orang yang mengalami haid. Jadi dia ini di sini tidak dijelaskan kan, nggak ada mengganggu aktivitas atau dia sampai pingsan atau bahkan dia tidak bisa sekolah seperti itu. Maka pemberian analgetik perlu dihindari. Yang bisa bidan lakukan adalah promosi, menganjurkan untuk olahraga. Kenapa kita menganjurkan untuk olahraga? Mari kita lihat penjelasannya, bahwa olahraga itu dapat membantu melancarkan aliran darah sehingga nyeri haid dapat segera membaik. Olahraga ringan yang baik dilakukan sebelum haid untuk mencegah nyeri haid. Jadi menurut penelitian, kalau kita itu olahraga secara teratur itu dapat mengurangi nyeri tersebut.